Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Fitriantoro. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum menyangkut pada hal-hal yang berkaitan dengan suatu legalitas rencana bisnis yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Legalitas ini meliputi seperti surat izin lokasi, akte pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat daftar perusahaan, surat izin dari pemerintah setempat, dan masih banyak lainnya. Lalu ada aspek manajemen. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen menyangkut pada proses pembangunan dan pengembangan operasional di perusahaan. Aspek manajemen memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial. Semua hal yang terkaitan dengan operasional perusahaan dapat dijalankan termasuk pada aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Lalu ada aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, dari segi ekonomi, penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah semua bisnis mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Lalu selanjutnya ada aspek pemasaran. Perusahaan harus menentukan pangsa pasar dengan melakukan segmentasi pasar karena pada dasarnya bersifat heterogen. Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk dapat memenuhi pasar walaupun telah disegmentasikan. Ya, lalu yang kelima ada aspek keuangan atau aspek finansial. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek keuangan ini menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha, serta kapan dan bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Nah, ada terbagi menjadi beberapa macam sumber dana. Yang pertama ada kebutuhan dana dan sumbernya, lalu ada cash flow, lalu ada biaya modal, lalu ada pembiayaan investasi dan dan perihal kepekaan. Lalu ada aspek sumber daya manusia. Nah, dalam membangun proyek bisnis, khususnya bisnis jasa, ketersediaan SDM untuk proyek dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Nah, kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah. Lalu ada aspek sumber daya manusia. Dalam membangun proyek bisnis, khususnya bisnis jasa yang relatif besar, ketersediaan SDM untuk manajer proyek dan staf proyek hendaknya harus dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada sumber daya manusia yang sangat solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan gabungan ilmu seni dan ilmu pengetahuan. Membangun sebuah tim yang efektif memerlukan keseimbangan, bukan hanya mengenai keahlian para teknis manajer atau anggota timnya saja, melainkan juga mengenai peranan penting dan keselarasan manajemen dalam bekerja.
Yang terakhir ada aspek lingkungan hidup atau disebut juga dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL diperlukan untuk studi kelayakan bisnis dengan dua alasan pokok. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah yang menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik bisnis yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan bisnisnya saja. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya bisnis-bisnis industri. Para pemerkarsa harus membuat AMDAL dengan konsekuensi menggunakan biayanya sendiri. Tanggung jawab penyelenggara AMDAL ini bukan berarti harus diemban oleh pemerkarsa bisnis itu sendiri. Ia dapat menyerahkan ke penyelenggara pihak swasta ataupun pihak lain atas dasar hukum dari pemerintah. Dan mengapa aspek-aspek tersebut sangat penting dalam kajian studi kelayakan bisnis? Karena dalam menganalisis ada keterkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya, sehingga hasil analisis setiap aspek terjadi terintegrasi. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk melakukan kelayakan suatu usaha. Nah, masing-masing aspek tidak berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan. Artinya, jika salah satu aspek tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan yang diperlukan. Jadi, semua aspek-aspek yang ada di dalam studi kelayakan bisnis itu sangat penting. Sangat penting untuk membangun atau menciptakan rencana bisnis yang akan dilakukan sebuah perusahaan. Terima kasih.